Itulah sebabnya saya katakan, untuk menjadi orang Kristen, percaya bahwa Yesus yang mati dan bangkit hidup kembali bukan iman yang cetek. Maka kalau engkau yakini, sungguh-sungguh tidak tergoyahkan dengan pemahaman ini, pengertian ini, bahwa Yesus yang telah mati bagimu dan dia telah mati, bangkit hidup kembali, naik ke surga, sedikit pun engkau tidak tergoyahkan, maka ukuran imanmu sudah kuat. Tidak akan mungkin tergoyahkan oleh apapun untuk tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, seterusnya apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan? Firman Tuhan berkata, jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka yang pertama, sia-sia kepercayaan kita, dan kita tetap dalam dosa-dosa kita. Sia-sia kau percaya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita imani dan firman Tuhan menjelaskan bahwa dia, yaitu anak Allah, dia telah bangkit. 1 Korintus 15 ayat 14. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ya, 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi tanpa kebangkitan Yesus, sia-sia kita percaya. Tetap kita di dalam dosa kita. Tapi kita bersyukur Yesus telah bangkit. Kita sudah dengarkan tadi, dia telah bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Yang kedua, apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan? Yang kedua, yang pertama tadi sia-sia kepercayaan kita dan kita tetap dalam dosa. Yang kedua, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mati dalam Tuhan akan binasa, tidak akan mungkin bangkit. Tetapi puji Tuhan karena dia, Yesus bangkit, sehingga orang-orang yang mati dalam Tuhan tidak binasa, melainkan hidup kekal selama-lamanya. Sebab tanpa kebangkitan Kristus tidak ada kebangkitan orang benar. Maka saudaraku, maut akan menjadi kenyataan terakhir bagi orang percaya. Tetapi itu tidak terjadi. Yesus bangkit, bukan maut menjadi kenyataan terakhir, tetapi hidup kenyataan terakhir bagi kita, orang yang percaya. 1 Korintus 15 ayat 15 dan 16. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, Ya. padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, ketika Yesus berseru di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, maka apa dikatakan? Tabir bait Allah itu terbelah. Alkitab katakan bahwa banyak kuburan-kuburan orang-orang kudus yang saudaraku, yang dihancurkan dan bangkit orang-orang kudus dari dalam kuburan. Artinya sebelum Yesus pun bangkit lewat proses kematian salib, ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, kepada Bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, maka ketika tabir bait Allah terbelah dua, maka banyak juga orang-orang kudus bangkit mendahului kebangkitan Yesus. Amin. Haleluya. Matius 27 ayat 46. Ayo. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri situ berkata, ia memanggil Elia. 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. 49. Tetapi orang-orang lain berkata, Orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan 50. dia?
Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Ya, dia berseru dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan. Menyerahkan nyawanya. Dia mati. Terus apa? 51. Dan lihatlah. Tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci terbelah dua. Jadi kita bisa masuk ke tempat suci seperti ini. Dalam zaman perjanjian lama tidak bisa, hanya imam. Kalau saudara punya korban, contohnya dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama, saudara hanya di luar, bawa persembahanmu, dombamu, imam yang masuk ke dalam. Imam yang masuk ke dalam. Mempersembahkan korban pengampunan dosa bagimu. Tapi kalau sekarang enggak, masing-masing bisa minta pengampunan dosa. Lewat perantaraan siapa? Yesus Kristus yang telah mati bagimu dan bagiku. Amin. Teruskan. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Ya. Banyak orang kudus yang telah meninggal. Bangkit. 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Ya. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya. Maka saya bisa bayangkan ketika itu. Ketika terjadi hal ini, banyak orang, kemana ini? Dia berpikir, kok ada yang mencuri mayatnya? Begitu, saudara. Padahal karena orang-orang kudus ini, orang-orang benar ini bangkit. Dan menunggu Yesus bangkit. Dan mereka bersama-sama menunjukkan, menampakkan dirinya ke kota kudus. Kepada banyak orang. Mereka menunjukkan dirinya di Yerusalem. Nah, saudara, itulah kuasa kematian Yesus. Artinya, kematian Yesus dan kebangkitannya menyatakan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya kita pun sebagai orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan tidak akan mungkin binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Suatu hari kita akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama orang-orang percaya di dalam kerajaan Allah, bersama-sama memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Puji Tuhan.